Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 yang saya sayangi, ketemu lagi dengan Bu Mundrika, Mapel Seni Budaya. Hari ini kita bahas bab 3. Anak-anak mohon disiapkan bukunya dan LKS-nya, dibuka halaman 38. Saya minta anak-anak kelas 8 untuk mengikuti materi pagi hari ini dari awal sampai akhir, karena nanti soalnya saya taruh di tengah-tengah materi, tidak pada belakang materi. Kalau anak-anak tidak menyimak pembelajaran hari ini, maka anak-anak tidak bisa mengerjakan latihan pada pagi hari ini. Bisa dimengerti ya? Silakan dibuka LKS-nya halaman 38, pulpennya juga dipersiapkan, buku tulisnya yang buat rangkuman. Nanti kalau kegiatan akhir sebelum ulangan semesteran gasal, nanti buku tugasnya atau catatannya saya suruh ngumpulkan sebagai tugas akhir. Saya koreksi dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Untuk itu yang belum membuat rangkuman segera dibuat rangkuman, mumpung masih ada waktu. Jangan pas mengumpulkan baru membuat, nanti anak-anak bisa merepotkan sendiri. Dengan kata lain, nanti pada saat penilaian akhir kok belum menyelesaikan tugas dari Mapel Seni Budaya, nanti nilai psikomotoriknya tidak akan keluar. Paham nggih? Nangduk nggih? Kita mulai dari bab 3, yaitu keunikan gerak dan iringan tari tradisional. Kita masuk ke pengertian dari tari tradisional. Apa yang dimaksud dengan tari tradisional? Coba kalian buka LKS, di situ sudah ada. Tolong digarisi, nanti disalin di buku rangkumannya atau buku catatannya. Yang namanya tari tradisional adalah tari yang telah baku oleh aturan-aturan tertentu. Saya ulang, apa yang dimaksud dengan tari tradisional? Tari yang telah baku oleh aturan-aturan tertentu. Keunikan gerak tari tradisional di situ ada 4. Yang pertama atau yang A, keunikan gerak kaki. Yang B, keunikan gerakan leher dan kepala. Yang C, keunikan gerak tangan. Yang D, keunikan gerak mata. Kita bahas satu-satu, mulai dari yang A, keunikan gerak kaki. Antara daerah satu dengan daerah lain itu memiliki gerakan kaki pada saat menari itu berbeda-beda. Saya contohkan di situ pada daerah Kalimantan. Di daerah Kalimantan itu penari menggunakan gerakan kaki dengan langkah-langkah lincah. Untuk daerah Jawa itu gerakan kakinya lebih pelan dan halus, diiringi dengan berjalan tumit diangkat, atau bahasa kita adalah jinjit. Kemudian untuk daerah Sulawesi Selatan, di situ ada istilah pagelu. Apa yang dimaksud pagelu? Itu adalah ciri gerak dengan kaki yang tertahan pada lantai. Kemudian gerak kaki yang seterusnya adalah dari daerah Papua. Papua ini bergerak secara ritmis dan dinamis. Itu adalah keunikan gerak kaki dari masing-masing daerah. Mulai dari daerah Kalimantan, yang kedua daerah Jawa, yang ketiga daerah Sulawesi Selatan, yang keempat daerah Papua.
memiliki keunikan gerak kaki berbeda-beda pada saat menari. Kemudian keunikan gerak tradisional yang kedua adalah gerakan leher dan kepala. Begitu juga dengan gerakan leher dan kepala pada masing-masing daerah juga berbeda. Contoh dari tari Sunda dan tari Jawa. Di situ saya contohkan tari Jawa itu ada istilah pacak gulu. Apa yang dimaksud dengan pacak gulu? Yaitu gerakan leher dan kepala yang membentuk angka 8. Contohnya bagaimana Bu? Lihat di YouTube nanti ya. Silahkan lihat sendiri, dicari, nanti dipraktekkan di rumah. Tidak saya praktekkan di sini, nanti kamu guyang-guyu. Tidak usah ya, nanti dilihat sendiri. Pacak gulu Jawa, dari Jawa halus atau dari Jawa Tengah atau dari Jawa Barat, yang mana ya nanti dilihat sendiri, nanti bisa tertawa sambil hiburan. Kemudian untuk daerah Sunda itu ada istilah ulamangap Sunda. Apa yang dimaksud dengan ulamangap Sunda? Itu menggunakan gerak leher dengan kepala maju mundur yang sejajar dengan atau penghujung dagu yang bergerak melengkung. Yang bagaimana itu Bu? Praktekkan sendiri nanti di depan kaca sambil nari. Nanti kalau memang ada waktunya kita praktekkan di kelas masing-masing sebagai tugas akhir saja. Kemudian keunikan gerak tari tradisional yang ketiga adalah gerak tangan. Gerak tangan ini khusus untuk daerah Jawa Putri, yang khusus putri itu tangannya tidak boleh diangkat tinggi-tinggi. Tangannya tidak boleh diangkat tinggi-tinggi, maksimal 30 derajat. Untuk yang pria 60 derajat. Itu adalah gerak tangan. Yang terakhir keunikan gerak tradisional adalah gerak mata. Di sini untuk gerakan mata yang menjadikan ciri khas adalah di daerah Bali. Di daerah Bali itu ciri khas gerakan matanya adalah pandangan mata dapat dilakukan tanpa menoleh. Mata melirik seolah-olah melihat ujung alis atau mengerling. Lirikan mata pada tarian Bali itu memiliki ciri khas beda dengan di daerah Jawa. Kemudian anak-anak yang saya sayangi, itu adalah keunikan-keunikan pada tari tradisional. Ada yang ditanyakan apa enggak? Kalau tidak, berarti nanti anak-anak langsung ke soal. Saya ulangi ya. Tadi yang pertama mengenai pengertian tari tradisional. Yang kedua, keunikan gerak tari tradisional. Sekarang dari yang saya terangkan tadi, saya kasih soal 2. Saya kasih soal 2. Anak-anak diperhatikan, ditulis. Nanti kalau tidak ditulis lupa. Silakan ditulis bukunya. Soal yang pertama. Sebutkan keunikan gerakan kaki pada daerah A. Kalimantan, B. Jawa, C. Sulawesi Selatan, D. Papua. Saya ulang. Sebutkan keunikan gerakan kaki pada daerah A. Kalimantan, B. Jawa, C. Sulawesi Selatan, D. Papua. Nomor 2. Sebutkan keunikan gerakan leher dan kepala pada daerah A. Jawa, B. Sunda, C. Bali.
Anak-anak sudah ditulis ya. Nanti kalau tidak ditulis berarti kalau cari di Google Form tidak ada soalnya, karena soalnya langsung dalam YouTube yang kamu lihat hari ini, tidak di akhir mata pelajaran. Itu soal dari bab tari tradisional. Untuk itu pertemuan pada pagi hari ini yang membahas tari tradisional dan iringan tari tradisional, yang saya terangkan hanya satu subbagian, yaitu keunikan gerak tari, yang di situ tadi jumlahnya ada 4. Keunikan gerak kaki, keunikan gerakan leher dan kepala, keunikan gerakan tangan, dan yang terakhir keunikan gerakan mata, serta pengertian dari tari tradisional. Itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Pertemuan hari ini selesai. Silakan nanti soal yang saya bacakan bisa dikerjakan di lewat link Google Form yang ada di bawah ini dan dikirim ke masing-masing kelas. Jangan tidak mengirimkan, nanti tidak dapat nilai. Dan yang sebagai tugas akhir adalah jangan lupa setiap kali pertemuan khusus pelajaran seni budaya harus punya rangkuman dari bab 1, bab 2, dan sekarang masuk bab 3. Semampunya, sebisanya sebagai tugas akhir dari nilai psikomotorik. Terima kasih. Selamat belajar dan semangat di rumah. Jangan lupa belajar dan belajar dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.